Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pimpinan pemeliharaanmu. Engkau telah menjaga sepanjang malam, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan dan kasih Tuhan yang baru bagi setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari berbicaralah kembali lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita bersama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, tema kita hari ini ialah gembala diabaikan manusia tetapi dihargai Tuhan. Saudara, gembala-gembala dari segi ekonomi, mereka adalah orang yang miskin. Dari segi rohani, mereka bukan orang-orang yang terlibat dalam hal-hal rohani. Mereka hanya mengerti tentang domba dan buta tentang Taurat. Dari segi sosial, mereka tidak dihormati, tidak dipandang oleh masyarakat. Dan dari segi hukum, kesaksian mereka tidak diperhitungkan karena pada umumnya mereka tidak bisa dipercaya. Tetapi apa yang terjadi malam hari itu? Sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan terjadi. Ada seorang malaikat Tuhan datang menemui mereka. Dan para gembala itu pastinya ketakutan. Mungkin ada yang bersembunyi di balik batu, mungkin ada yang lari. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pada waktu malaikat itu datang, kemuliaan Tuhan bersinar dan mereka sangat ketakutan. Saudara, untuk apa malaikat itu datang kepada para gembala? Tentunya bukan untuk menakut-nakuti para gembala, melainkan untuk memberitahukan berita terpenting di dalam sejarah manusia. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Berita ini penting sekali karena berita ini bukan hanya untuk para gembala, tetapi ruang lingkupnya
sangat luas, yaitu bagi seluruh manusia, termasuk kita yang ada saat ini. Isi beritanya ialah bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, berita itu begitu pentingnya. Karena apa? Karena yang lahir ialah seorang Juru Selamat. Artinya yang lahir itu mempunyai tugas yang sangat mulia untuk menolong dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan kehadirannya, maka manusia bisa dilepaskan dari belenggu dosa yang mengikatnya. Yang kedua, berita itu penting karena yang lahir ialah Tuhan, pencipta alam semesta ini, yang mau datang merendahkan dirinya, hatinya ke dalam dunia. Sekarang pertanyaannya, mengapa berita sepenting ini diwartakan pertama kali kepada para gembala, yang notabene dianggap orang yang tidak penting pada saat itu? Jawabannya ialah karena mereka berharga di mata Allah. Karena mereka berharga di mata Allah. Sekalipun di hadapan masyarakat mereka diabaikan, tetapi di hadapan Tuhan mereka dihargai. Allah rela memberikan anugerahnya kepada para gembala, memberitakan kabar sukacita, kabar terpenting, agar gembala itu pun mendapatkan hadiah yang terbesar dan terpenting, keselamatan jiwa mereka. Saudara, inilah sesungguhnya makna Natal. Allah mencurahkan kasih yang terbesar bagi manusia kepada saya dan saudara, yang dinyatakan dengan kelahiran Kristus ke dalam dunia dan hati kita. Karena itu saudara, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita berharga di hadapan Tuhan. Mungkin manusia mengabaikan kita, mungkin mereka menghina kita, tetapi ingat, kita ciptaan Tuhan dan kita berharga di hadapan Allah. Saudara, gembala-gembala itu ketika bertemu dengan bayi Yesus, mereka pulang dengan penuh sukacita dan memuliakan Allah. Ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, para gembala itu penuh dengan sukacita dan penuh syukur karena apa yang mereka dengar sesuai dengan apa yang mereka lihat. Artinya mereka mengalami secara pribadi sukacita Natal tersebut. Mereka berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamat. Ada pembaharuan di dalam hidup mereka. Kristus lahir dan tinggal di dalam hati mereka. Saudara, Kristus datang ke dalam dunia karena Ia mengasihi saudara dan saya. Ia sayang dan mengasihi kepada kita karena kita berharga di matanya. Karena itu saudara, kita ada ciptaan Tuhan yang berharga. Jangan pernah kita merasa rendah diri, minder. Sekalipun kita adalah orang yang berdosa, atau mungkin keadaan ekonomi kita sedang sulit, ingat, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan Kristus itulah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Karena itu bersyukurlah dan bersukacitalah. Mari sambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kelahiran, untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang begitu besar. Engkau mau datang ke dalam dunia, Engkau mau lahir ke hati kami. Kami berharga di hadapan Engkau, hingga hidup kami boleh bermakna, sehingga kami punya tujuan hidup yang jelas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami ingin memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan ini. Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami, kegiatan kami dalam tangan Tuhan. Biar Engkau boleh menolong dan menyertai setiap kami. Berkati pergumulan, kesulitan, dan sakit penyakit kami. Tuhan melawat kami, pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami dan memberikan kami
jalan keluar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.